Ajengan itu kan pilihannya naik ke hutan. Ini yang tragis barangkali. Semua anak laki-laki pertamanya wafat di hutan. Semua anak laki-laki pertama Ajengan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radar Tasik Podcast bersama saya Sandi Awe di Ruang Publik Bicara Inspiratif. Kali ini saya akan membahas tentang proses kreatif pembuatan buku yang lagi ramai di Tasikmalaya, yaitu buku pembuka hidayah novel biografi Ajengan. Ini bukunya seperti ini. Ajengan itu adalah salah satu ulama besar di Tasikmalaya, Kiai Haji Per Afandi, pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya. Nah, penulisnya ini adalah Kang Fauz Nur Jaman. Beliau adalah penulis buku bestseller Sahadah Mustafa dan Cahaya Muhsin. Nah, hari ini saya menghadirkan langsung Kang Fauz Nur. Selamat datang, Kang. Ya, terima kasih telah hadir ke sini nih. Bukunya ini sangat menarik sekali. Saya lihat-lihat di media sosial tentang ramainya perbincangan buku karya Kang Fauz yang tentang novel biografi Ajengan. Ini kan kita selain ingin tahu tentang beberapa isi di novel ini, kita juga ingin tahu proses bagaimana Akang membuat buku pembuka hidayah novel biografi Ajengan yang katanya 4 edisi ya? 4 jilid. 4 jilid. Sekarang udah terbit berapa jilid, Kang? 3. Nah, Kang, itu gimana? Apa yang membuat Akang tertarik untuk membuat buku ini, dan kenapa pendekatannya dengan pendekatan novel biografi? Pertama, ya para ulama tidak bisa kita pandang jasanya sedikit untuk bangsa ini, bahkan punya peranan yang barangkali paling dominan gitu dalam kebangsaan kita gitu, Indonesia Raya ini. Dan kayaknya beberapa atau para kiai Sunda terutama para kiai Sunda belum ada yang mengangkat biografinya secara serius gitu. Baru beberapa artikel mungkin ada. Nah, berangkat dari pemikiran itu maka saya coba untuk nulis novel para kiai Sunda, khusus baru Tasikmalaya. Pertama saya udah nulis Sahadah Mustafa, Haji Mustafa, lalu Cahaya Muhsin, guru saya itu Bapak Kiai Haji Wahab Muhsin. Nah, sekarang ini ke Ajengan. Cuman bedanya ketika saya nulis Sahadah Mustafa dan nulis Cahaya Muhsin, relatif pencarian datanya itu tidak seserius ini, tidak sekonsen ini. Karena saya alumni Sukamana, karena saya alumni Sukahideng, sebatas yang ada di dalam memori saja gitu. Dan beberapa percakapan dengan beberapa alumni. Itu sebab karyanya pun relatif cuma 1 jilid dan sudah selesai. Nah, kalau Ajengan ini pikir saya ini lebih menarik karena satu, kehidupannya lebih dinamis. Beliau 12 tahun masuk Darul Islam Indonesia. Lalu beliau datang ke Tasik, awalnya nyantri lalu menetap di Manonjaya, kan aslinya dari Ciamis, Pangandaran, Cigugur. Itu kalau bahasanya Kiai Haji Abdul Aziz Afandi, putra beliau itu, Ajengan itu 3 katanya. Ajengan, santri, Ajengan, lalu tentara, kembali lagi ke Ajengan gitu. Dari sana. Awalnya saya nyiapin 3 jilid, tapi setelah dalam proses, wah ini kalau 3 jilid terlalu tebal yang jilid 3-nya, makanya kita jadikan 4 jilid. Ini bagaimana awal mula Akang menelusuri data untuk membuat novel biografi Ajengan ini? Kebetulan disertasi saya itu para kiai Tasik. Oh, disertasi. Jadi saya awalnya udah punya basis data. Nah, ketika penyusunan disertasi saya banyak wawancara ke sana sini gitu, banyak pencarian data untuk karya ilmiah
doktoral saya. Setelah bahkan disertasi belum sidang terbuka waktu itu. Saya mikir waktu corona itu ini data sayang juga kalau nggak ditulis dalam penggalan para kiai gitu. Dan saya memilih novel karena saya melihat kalau buku-buku biografi yang serius gitu ya, yang notabene sejarah itu kurang apa ya, kurang merata di masyarakat. Kebanyakan jadi penunggu rak perpustakaan. Makanya saya nyari satu gaya penulisan yang relatif mudah diterima, mudah untuk publik itu, terutama generasi milenial, generasi Z gitu. Nah, akhirnya saya berkesimpulan saya bikin novel agar lebih mudah gitu kan bacanya kalau novel. Belum lagi katanya sekarang buku-buku ilmiah itu relatif kurang di penjualan itu kurang. Ya, kita harus jujur juga, kita nulis terus akhirnya jadi namru mah buat apa? Iya. Ini Kang, yang kita ketahui kan banyak di dalam sejarah juga tentang Pak Uwajengan ini atau Kiai Khair Afandi ini, bahwa beliau itu bagian dari sejarahnya Darul Islam. Ini barangkali Akang bisa menjelaskan hasil dari penelusuran Akang tentang Pak Kiai, tentang bagaimana awal mula beliau mengikuti Darul Islam itu. Saya menyebutnya di buku saya ini masa fitnah. Jadi satu sisi pada waktu itu setelah Indonesia merdeka kan banyak perundingan, perundingan Linggarjati, Renville, terus Royan sampai ujungnya konferensi meja bundar. Kedaulatan Indonesia benar-benar diakui oleh Belanda, diserahkan sepenuhnya ke Indonesia. Nah, ketika sebelum konferensi meja bundar itu terjadi banyak pemberontakan, ada Darul Islam, ada Permestra, ada PRRI gitu. Nah, di sana saya membahasakannya itu dengan pencarian bentuk. Jadi kita itu masih dalam pencarian bentuk. Dan setelah saya turun ke lapangan, berwawancara dengan banyak orang, lalu berusaha untuk nyari titik kebenaran yang semestinya, tidak semua juga kerusuhan-kerusuhan, pembakaran-pembakaran, pembunuhan-pembunuhan itu tidak semuanya juga dilakukan oleh Darul Islam. Tidak semua. Terlebih ada hal-hal yang sangat tidak rasional, kan susah diterima. Masa iya sih Darul Islam Indonesia membunuh kiai? Ada Kiai Fakhruddin, ada Kiai Haji Masluh. Kiai Haji Masluh itu gurunya Uwajengan waktu di Legok Ringgit. Masa iya sih murid ngebunuh gitu. Nah, setelah saya menyusuri data-data, informasi-informasi dari saksi-saksi sejarah, tidak bisa juga kita memastikan bahwa itu yang membunuh Darul Islam. Kemungkinannya bisa banyak, bisa komunis, bisa. Belum lagi ketika setelah Bandung Lautan Api, kan banyak orang Bandung yang mengungsi ke sini. Bahkan pusat pemerintahan Jawa Barat dialihkan ke Tasik waktu itu. Pada masa itu banyak orang-orang yang hijrah dari Bandung ke Tasik itu mungkin kehilangan sabar. Setelah kehilangan sabar ya jadi maling, jadi garong, jadi gitu. Mungkin saja bahwa keonaran atau pembunuhan atau yang maling-maling itu mungkin saja oleh mereka, tapi memakai baju tentara, memakai baju DI gitu, bisa jadi. Makanya saya sebut di buku saya itu kejadian antara tahun 49 sampai tahun itu tahun 40 sampai tahun 62 lah. Kira-kira 10 tahun 12 tahun itu itu masa-masa apa? Masa-masa fitnah. Masa-masa fitnah, masa bencana. Bahkan banyak juga masyarakat yang akhirnya
KDI bager, tentara bager gitu. Dan saya juga cuplik di sana yang namanya masa perang gitu. Bukan berarti TNI tidak punya dosa juga. Di Ciranca itu ada camp konsentrasi itu selama 5 tahun. Itu saksi-saksi sejarahnya saya masih hidup. Itu ada tanda kutip lah, ini kejahatan kemanusiaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Tapi saya bisa memahami karena waktu itu mungkin zaman perang. Zaman perang itu mungkin yang begitu biasa aja. Makanya ada perang saudara yang menyumpekkan dada kita gitu, yang tidak sepele waktu itu. Tapi tidak bisa semuanya dilihat secara hitam putih. Nah, ini yang harus di-clearkan itu barangkali. Karena saya merasa siapa sih ulama Tasik yang nggak jadi DI? Cuman masalahnya ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Kakek saya aja catat sebagai DI, tapi beliau tidak seaktif Bu Ajeng. Nah, karena kondisinya waktu itu, ketika tentara setelah perjanjian Renville itu tentara disuruh hijrah ke Jogja, ya kalau semuanya hijrah, siapa yang melindungi Jawa Barat? Akhirnya tentara Hizbullah Sabilillah bertahan. Nah, inilah cikal bakal Darul Islam Indonesia. Bahkan dari beberapa fakta data yang kita dapatkan, ada juga tentara yang akhirnya memakai baju DI gitu, tidak ikut hijrah. Nah, orang marek cicing di Jawa Barat gitu. Jadi itu strategi yang karena kita dalam pencarian bentuk, pencarian bentuk pemerintahan, pencarian kan setelah merdeka tahun 45 17 Agustus itu gak ujug-ujug kita merdeka kan, ada peperangan, ada macam. Akhirnya saya merasa bahwa tentang Darul Islam ini harus ditulis benar, serius. Dan saya berusaha untuk itu supaya lebih netral. Karena ini efeknya jadi berat. Ujung-ujungnya para kiai kita, para ajengan di Jawa Barat itu susah diakui sebagai pahlawan nasional. Siapa yang diakui? Cuma Kiai Haji Zainal Mustafa. Itu pun sebelum Indonesia merdeka tahun 44 kan beliau pupus. Setelah itu ada tuh yang diakui sebagai pahlawan nasional. Alasannya karena terlibat DITII. Padahal kondisinya emang waktu itu tidak bisa dinafikan. Kondisinya kita kan oleh negara Indonesia waktu itu kan Jawa Barat diberikan ke Belanda. Nah, hasil perundingan Renville itu. Lalu para kiai kan harus bergerak, harus melawan. Itu satu. Kedua, sekarang muncul negara Islam Indonesia. Sekarang muncul khilafah Hizbut Tahrir Indonesia gitu, yang ngomong-ngomong khilafah. Lalu mereka melakukan pembenaran sebagai warisan ideologis Darul Islam Indonesia yang di Tasikmalaya. Setelah saya analisa, lalu saya banyak mencari data, gak ada sama sekali gitu. Makanya kalau bahasa titisannya itu gak ada. Gak ada gitu, sama sekali, gak ada hubungannya gitu. Klaim berarti. Klaim-klaimnya itu kan bahwa HTI terus negara Islam Indonesia, NII yang macam-macam lah, Panji Gumilang macam-macam gitu ya. Itu merasa sebagai titisan Darul Islam Indonesia yang dibentuk oleh Kartosuwiryo, Ajengan gitu misal. Gak ada itu. Sama sekali tidak ada. Sama sekali nggak ada. Artinya kita juga sebagai warga Tasik nggak mau dong orang tua kita diklaim, para kiai kita diklaim begitu saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Toh pada akhirnya DI yang ada di kita yang dulu itu sudah benar-benar NKRI, sudah sangat mencintai Indonesia. Gitu. Ya buktinya Ajengan, buktinya itu sangat. Nih Kang, selama kata Akang tadi 12 tahun, sekitar 12 tahun Darul Islam itu ada. Nah, dari buku yang Akang tulis ini kira-kira ada nggak sikap atau gerakan dari Ajengan yang paling menonjol selama masa itu? Banyak. Ajengan itu kan pilihannya naik ke hutan. Ini yang tragis barangkali. Semua anak laki-laki pertamanya wafat di hutan.
Semua anak laki-laki pertama Ajengan. Ya, semuanya. Bahkan Ibu Hajah Nung Mutmainah yang sekarang masih, mudah-mudahan beliau sehat, biasa. Itu lahir di hutan. Itu pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan yang luar biasa. Terus yang spektakuler dari Ajengan tidak kehilangan identitas santri, tidak kehilangan identitas Ajengan. Jadi kemanapun dia berangkat, sekalipun jadi tentara, itu bahkan Ajengan itu ketika diajak jadi tentara Hizbullah, diajak jadi tentara Sabilillah, itu diajak oleh tentara, dia nggak mau. Tapi ketika ada perintah dari kiai gurunya, dia nggak bisa nolak, dia harus ikut. Ya, itu artinya identitas santri kepatuhan ke kiai itu dia pegang. Lalu ketika dia mau naik ke hutan, dia datang ke Tuan Guru Mansur, datang ke Habib Ali Kuitang. Jadi para kiai lah yang nyuruh dia untuk naik ke hutan. Hutan itu hutan di mana, Kang? Galunggung ya. Di Galunggung, Garut nyambung. Garut nyambung. Terus nyambung sampai ke Ciamis gitu. Berarti pada saat itu yang ke hutan itu berbarengan dengan Kartosuwiryo? Iya, berbareng. Berarti sama. Kenapa DI naik ke hutan? Karena kalau DI tidak naik ke hutan akan terjadi peperangan di perkampungan. Di perkampungan. Dan akan menimbulkan korban warga sivil. Makanya dia pilihannya naik ke hutan. Itu berapa lama, Kang, di hutan? 12 tahun. 12 tahun berada di hutan itu. Nah, ini yang hebat. Artinya warga juga yang diklaim sebagai rakyat itu dukungannya nggak kecil. Nggak ada loh pemberontakan di Indonesia yang sampai 12 tahun. 12 tahun ya, sangat lama. Cuman catat bahwa sekali lagi Darul Islam Indonesia yang di Tasik diproklamasikan 7 Agustus 49 itu nggak ada irisannya sama sekali dengan NII atau N11 atau Hizbut Tahrir yang ada sekarang. Itu model sekarang yang ingin mengganti Pancasila, udak-udak kayak gitu, nggak ada sama sekali. Darul Islam Tasik berarti ya. Nggak ada irisan dengan itu. Ada. Ini, Kang, itu 12 tahun di hutan berarti yang kan dengan Pak Kartosuwiryo juga kan. Ya. Nah, selama proses di sana itu ngapain gitu 12 tahun di hutan Galunggung? Gerakannya kayak gimana? Dia membangun negara di sana, pusat pemerintahan. Makanya berperang sama TNI. Nah, menariknya, ini yang harus kita analisa lebih jauh. Ketika TNI yang dikirim ke Jawa Barat untuk penumpasan DI/TII, itu kebanyakannya lagi non-Muslim lagi. Yang menyerang, yang datang ke Galunggung. TNI yang notabene non-Muslim. Jadi seolah-olah perang agama. Sekali lagi seolah-olah. Makanya kan ada Stobing. Stobing itu kan tentara yang waktu zaman DI/TII dulu. Saya nggak perlu ngobrol terlalu jauh ya. Jadi cirian ya. Tapi yang jelas itu masa lalu, dan itu harta kita. Kita nggak bisa membuang masa lalu. Cuman bagaimana cerdasnya kita membaca masa lalu untuk kemaslahatan masa sekarang. Itu yang penting kan itu. Dulu ada DTI, nggak perlu ditutup mata, mengajak. Dan saya berani bilang, siapa sih kiai yang nggak terlibat DI/TII? Siapa? Minimal ada tentara DI lagi dikejar-kejar, disalamatkan ku kiai gitu. Minimal begitu. Itu katanya ada gerombolan macam-macam. Nah, itu saya berkesimpulan tidak mutlak yang melakukannya itu DI, karena waktu itu susah. Ada maling yang tadi yang saya ceritain gitu. Ada PKI juga, ada DI juga gitu. Ada pertarungan ideologis yang tidak sepele. Itu kemudian tadi Kang, kembali ke tadi, bagaimana proses Ajengan itu turun dari hutan yang membuat Ajengan itu turun dari itu? Akhirnya dia dapat instruksi juga dari gurunya. Itulah santri. Jadi santri mah, ya saya misal kalau disuruh sama kiai loncat ke jurang, saya loncat gitu. Itu kepatuh. Itu makanya tadi saya bilang, Ajengan itu nggak hilang identitas santriannya.
Dia naik ke hutan fatwa ulama, turun ke hutan pun fatwa ulama. Dan dia salah seorangnya yang dibawa diskusi oleh Pak Karto untuk turun di hutan. Diskusi dengan Pak Kartosuwiryo. Kan dia termasuk Dewan Imam. Kalau di Galunggungnya itu posisinya di mana, Kang? Berpindah-pindah. Kan namanya komunitas kecil, peralatannya tidak, senjatanya tidak selengkap TNI. Jadi dia dikejar. Kenapa dia bertahan begitu lama? Mungkin cita-citanya itu diakui oleh dunia adanya negara Islam Indonesia. Tapi perjuangan itu mentok. Akhirnya ya mereka menyerah. Cuman menarik, ketika DITI menyerah, tidak ada satupun DITI yang dipenjara kecuali Kartosuwiryo. Jadi semuanya dibebaskan. Semuanya dibebaskan. Jadi sikap Kartosuwiryo, jangan timpakan kesalahan pada anak buah. Satria juga. Biar saya berarti. Makanya nggak ada DITI yang di penjara. Beda dengan Partai Komunis misal, itu kan banyak ya. Nah setelah itu berarti kembali lagi tadi ke periode ketiga. Santri sebagai ajengan, kemudian 12 tahun di Darul Islam, kembali lagi ke santri. Dari Galunggung kembali ke mana? Awalnya ke rumahnya di Cigugur. Cigugur. Lalu dia kan harus 1 minggu sekali harus datang ke Bandung karena tahanan kota, naik kereta. Nah, lalu dia punya saudara di Manonjaya. Singkat cerita dia pindah ke Manonjaya. Pas di Manonjaya pun tidak langsung di Miftahul Huda, tapi dia mencari lokasi yang lebih dekat dengan rel kereta karena dia kan harus store seminggu sekali. Pantesan ke Manonjaya itu harus lewat dulu kereta. Itu sejarahnya berarti ada sesuatu, ada tujuannya berarti di sana itu. Ya dia mendekati rel kereta supaya bisa datang ke Bandung storan karena dia tahanan kota. Lalu dia mulai berdagang, tapi berdagangnya juga bakti sosial. Kalau ada sisa, dia berdua ajengan jualan baju, tapi kalau ada anak yang yatim, nggak punya baju, dibagi-bagikan gitu. Jadi berdagangnya lebih dengan Allah, bukan dengan manusia. Kemudian bagaimana proses kembali membesarkan Ponpes Miftahul Huda? Atau prosesnya gimana itu? Nah itu didirikan tahun 67. Iya. Dan terus berkembang. Cuman ada satu yang menarik dari Wajengan itu tidak mau membuat sekolah. Tidak mau kan bikin pesantren Salafiyah. Nah bagi saya ini barangkali pikiran cerdas. Saya sebut ini pikiran cerdas. Karena apa? Kan waktu itu lagi musim pesantren itu membuat sekolah. Cipasung, Qaeda, semana-mana lah, Bahrul Ulum gitu. Nah Wajengan bertahan dengan pesantren. Sementara masyarakat itu tidak sepenuhnya juga percaya ke sekolah. Masih ada yang tradisional banget percayanya ke pesantren. Kalau orang yang percaya ke sekolah, konsentrasinya akan terpecah. Cipasung, Sukahideng, Bahrul Ulum, banyak kan pesantren-pesantren yang punya sekolah. Tapi kalau masyarakat yang notabene hanya percaya ke pesantren, pilihannya cuma satu, Miftahul Huda. Jadi sekarang tinggal satu ya. Hanya satu berarti sekarang ya. Artinya Miftahul Huda itu menjadi kepercayaan orang yang mereka itu kurang percaya ke sekolah, hanya percaya ke pesantren. Makanya santrinya ribuan. Sementara yang percaya ke sekolah kan konsentrasinya terpecah. Dengan beberapa pesantren. Ini hebatnya Wajengan. Jadi dia bisa membaca zaman dan bisa membaca peluang. Nah Kang, ini Kang Akang membuat seri bukunya 4 ya. Di masing-masing 1, 2, 3 dan 4 hal-hal yang paling menonjolnya apa di antara? Kalau yang pertama ini apa? Perjalanan apanya? Santri Kelana beliau. Santri Kelana. Terus mulai bergabung dengan Hizbullah.
Ini di Sabilillah, pertama mulai naik ke gunung. Lalu di sini yang seru di sini saya nyeritain ketika beliau ada di DITI. Jadi ini yang buku kedua ini ketika ada beliau udah bergerak di DITI. Terus berarti posisinya udah di Galunggung ya. Beliau kan Bupati Ciamis awalnya. Ya kemana-mana lah pindah-pindah. Ada di Cikatomas. Waktu dia turun itu di sana. Jadi Ajengan ini menjabat sebagai Bupati Ciamis dulunya. Bupati DI. Bupati DI. Terus di struktur DI itu kan presiden bupati, jadi nggak ada gubernur. Oh jadi dari presidennya Pak Kartosuwiryo, kemudian bupati langsung. Jadi Ajengan di Bupati DI Ciamis. Nah Ciamis dulu. Berarti Ciamis dulu Pangandaran udah termasuk Ciamis ya. Pangandaran, Banjar, dan Ciamis. Kemudian kalau dulu itu wilayah DI itu wilayah mana aja Kang yang semuanya berarti di Jawa Barat. Semua wilayah. Cianjur, Cianjur. Ada bupati-bupatinya? Ada. Garut semuanya berarti ada di sini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga lebih proses pendirian Miftaul Huda. Mulai pendirian Miftaul Huda pesantren. Dia turun lalu datang ke Manjaya dan dia membangun pesantren. Membangun pesantren. Ini sebelumnya pesantren di mana ini Pak? Sukamana. Di Sukamana. Dia muridnya Kiai Haji Zainal Mustafa. Jadi Ajengan itu muridnya Kiai Zainal Mustafa. Ya. Oh dari Sukamana juga. Jadi ruhul jihadnya dari Sukamana. Iya. Ruhul jihadnya dari Sukamana ya benar sekali. Ya saya juga santri Sukamana. Ya. Akang juga di Sukamana ya. Kemudian yang keempat Kang, yang edisi keempat. Nah itu lebih kepergian beliau. Ya, kan banyak asar baik. Jadi Ajengan itu banyak bikin asar yang baik. Salah satunya misal dulu itu mau ada rumah sakit Kristen di Tasik. Nah, Ajengan tidak tinggal diam, dia membangun konsolidasi para kaya di Tasik, para ulama untuk membendung kristenisasi lewat kesehatan. Lalu Ajengan bikin rumah sakit Islam. Jadi sebelum ada rumah sakit Kristen, beliau bikin dulu rumah sakit Islam. Satu, terus gedung dakwah. Itu kan awalnya bioskop. Iya. Lalu beliau udunan, orang-orang Tasik itu udunan semua untuk membeli lahan itu jadi gedung dakwah. Nah itu di jilid 2 udah saya ceritain. Lalu di jilid 4 lebih membumikan cita-cita beliau. Dia membangun irigasi, dia kan khairun nas anfa'uhum linnas. Terus dia ingin meninggalkan jejak baik. Kan nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi manusia itu harus berjuang meninggalkan jejak baik untuk dikenang generasi selanjutnya. Wah, saya di jilid 4 bagaimana Ajengan membuat asar-asar baik itu. Dia membangun irigasi, dia membangun pesantren, cabangnya yang ribuan itu. Lalu juga salah satu cita-cita dia waktu kecil itu ingin jadi dalang. Salah satu cita-cita beliau. Itu sebab kalau dalam ceramah Ajengan beliau suka ngedalang. Karena dia sangat suka sekali wayang. Dia pasti sekali Ramayana, Mahabharata itu dia pasti sekali. Itu di jilid 4 lalu bicara kepergian beliau. Kalau kita ingin beli buku ini di mana? Bisa ke tapaksabda.com. Online bisa. Online bisa. Atau ke Miftaul Huda ada. Ini berapa Kang? Masing-masing buku harganya? Itu kalau nggak salah yang satu 62, ini 80, yang kedua 72. Oh ada sekitar 60, 80 dan 72. Ini Kang, saya agak keinget ini. Pernah sedikit lagi tadi. Pernah saya wawancara sekitar tahun 2012 kalau nggak salah. Salah seorang yang ikut serta menjadi bagian dari Pagar Betis kalau nggak salah dulu. Pagar Betis di Galunggung. Beliau bercerita bahwa dulu itu banyak orang-orang DI dari Galunggung ini turun karena lapar. Sehingga orang-orang yang melakukan Pagar Betis itu, banyak orang Sukarame, beliau udah meninggal sekarang,
TNI itu melakukan katanya umpan makanan. Nah, bagaimana versi yang Akang dalami dari buku ini? Apakah memang benar ada peristiwa seperti itu? Iya. Betul ada berarti. Jadi kan awalnya warga itu ngirim makanan karena di hutan kan nggak ada beras, hanya dikirim garam dari bawah, dikirim ikan asin, dikirim beras. Nah, pagar betis itu ditutup semua, jadi simpatisan yang ada di bawah nggak bisa naik. Simpatisan DI yang ada di bawah nggak bisa naik karena ada pagar betis itu. Otomatis yang di atas itu kan makanannya tinggal buah sama daun. Iya. Makanya pas ngahaliwir liwet pedanya udah. Memang sengaja masak liwet. Iya, turun mereka ke bawah. Apakah yang tadi Akang anak pertama Ajengan itu meninggal itu ada keterkaitan dengan faktor makanan atau bisa jadi. Tapi saya tidak terlalu menceritakan, saya hanya menceritakan Pak Lilik, Damanhuri gitu. Terus dia yang wafat di sana. Anak laki-lakinya. Laki-laki pertama. Iya, sangat menarik sekali Kang perbincangan ini. Berhubung ini waktunya sudah mendekati penghujung. Ini teman-teman semua ya, para penonton dan juga pemirsa, ini bagian dari sejarah yang tidak bisa kita tutup-tutupi ya Kang ya. Ini bagian dari diskusi bahwa ini adalah sejarah yang kita harus ketahui. Kita juga sebagai Warta Tasik ataupun Indonesia. Ini ruang diskusi kita hari ini dengan Kang Fangus Nur yang menulis novel biografi Ajengan. Ini apabila teman-teman juga ingin mendapatkan buku ini, tadi udah disebutkan bagaimana caranya. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel Radar Tasik Podcast. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.